Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardian Saputro, Universitas Terbuka dengan nickname 0538240022, dan fakultas saya Sistem Informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum perintah pada praktikum tugas kedua, yaitu perintah pada command prompt. Baik, untuk selanjutnya kita bisa mulai membuka CMD-nya, bisa melalui di sini tombol menu start pada komputer, atau bisa juga klik pada keyboard gambar Windows ini atau start. Di sini bisa tulis CMD, nanti dia akan keluar command prompt seperti ini. Tapi bisa juga untuk lebih efisiennya bisa klik Windows plus R. Dia akan keluar seperti ini. Ketikkan saja CMD seperti ini. Nanti dia akan keluar seperti tadi. Sama saja, ini untuk mempercepat waktu dan lebih efisien. Oke, yang pertama ada CD. CD itu simpelnya dia hanya untuk berpindah direktori. Misalkan saya ingin menjadi administrator atau usernya, bisa ketikkan CD spasi titik 2 enter. Dia akan pindah ke user dan tidak di direktori Mr. Irfan. Dia menjadi administrator. Tapi jika ingin kembali lagi, ketikkan CD lagi, spasi, ketik lagi yang di atas Mr. Irfan, IRVN, enter seperti ini. Dan selanjutnya ada CLS. CLS itu untuk menghapus semua teks yang udah diketik tadi. Kita kasih contoh CLS, enter. Nah, dia akan menghilang karena kontrol CLS itu singkatan dari clear screen. Dia untuk membersihkan teks atau teks yang ada di layar. Nah, di situ di dalam tugas juga ada CLS spasi garis miring, enter. Nah, di sini tidak keluar, tapi dia di sintaks saya dia tidak keluar, tapi yang pasti dia ini hanya untuk memberitahukan bahwasanya CLS itu menginformasikan fungsi CLS itu untuk menghapus, memberitahu. Bisa juga kita lihat di help. Nah, dia akan keluar di sini. Nah, ini contoh pemberitahuan yang lebih lengkap dibanding kita harus membuka CLS spasi garis miring. Nah, di sini dia ada CLS clear dan the screen. Oke. Clear the screen. Ini CLS clear the screen. Dan di sini juga kan tadi ada CD display the name of the change the current directory. Berpindah direktori saja. Kita hapus tadi menggunakan CLS. Ya. Untuk selanjutnya ada dir. Dia itu untuk menunjukkan direktori yang ada di komputer atau laptop saya ini. Nah, dia akan menunjukkan file direktori saya. Di sini ada desktop, dokumen, autodesk, elix, favorit, link, dan sebagainya ada di sini. Tinggal kita memilih
dir, kita mau milih yang mana. Misalkan kita mau ke direktori D, ketik saja D titik 2, enter, dia akan berpindah direktori sebagai direktori D, seperti itu contohnya. Dan kita ingin kembali lagi ke direktori C, karena saya hanya membagi dua, direktori data D, direktori D, dan direktori C. Saya hanya menggunakan dua penyimpanan. Nah, dia akan kembali lagi ke direktori C karena saya menggunakan satu penyimpanan saja, dua penyimpanan. C untuk program, menjalankan programnya, dan D untuk penyimpanan sebuah file macam-macam, seperti itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya di sini ada IP config. IP config. Apa sih IP config? Itu perintah untuk menampilkan sebuah jaringan atau alamat IP, alamat IP, alamat jaringan yang kita gunakan saat ini. Karena saya menggunakan wifi pribadi di rumah, kita bersihkan dulu. Untuk selanjutnya yaitu tadi tentang IP config. IP config itu untuk memberitahu alamat jaringan kita, IP address, IP config. Sorry, nggak pakai spasi. IP config. Nah, dia akan keluar seperti ini dengan IP for address yang saya gunakan ini saat ini 192.168.1.7 dan subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway saya 192.168.1.1. Nah, ini keluar IP config. Ada juga yang dinamakan IP config all /all. Bedanya apa sih IP config biasa dan IP config /all? Oke. IP config /all. IP config /all itu dia bedanya dengan IP config biasa tadi, lebih lengkap penjabarannya. Dia bisa ada subnet masknya, ada DNS-nya. Oh salah, maaf, tadi ininya slash dua kali, hanya sekali saja /all. Nah, dia keluar nih seperti ini. Di sini ada DNS, DHCP server. DNS servernya ada karena dibanding tadi IP config biasa. Kalau IP config /all dia keluar semua dari DNS-nya, DHCP, subnet mask, gateway-nya itu akan keluar di sini. Itu salah satu perintah dari IP config dan IP config biasa dan IP config /all. Oke, baik, dilanjut yang selanjutnya. Di sini ada IP config release. Sama saja untuk IP config / itu untuk memberitahu sebuah perintah pada IP config apa saja. Untuk IP config langsung saja ke IP config release. IP config release itu untuk membersihkan alamat IP yang lama, mengubah ke itu akan menghapus alamat IP yang lama dan kita akan terputus pada koneksi saat ini. Bisa kita coba IP config /release /release.
Oke, sudah ipconfig/release. Nah, dia akan terputus jaringan internetnya seperti ini. Bisa dilihat tidak ada jaringannya. Gimana untuk mengembalikannya lagi? Kita buka di sini, ada ipconfig renew. Nah, dia akan langsung mendapatkan alamat IP yang terbaru, atau bisa mengulang, dia akan merefresh alamat IP yang baru, DNS yang baru, atau bisa juga mendapatkan alamat IP yang sama seperti yang sebelumnya. ipconfig/renew seperti ini ya, sama seperti sebelumnya 192.168.1.7 itu IP addressnya. Dan untuk selanjutnya ada ipconfig display DNS. Kita coba ipconfig tanpa spasi, ipconfig spasi /DNS display display DNS. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ini adalah cache dari alamat DNS, seperti kita membuka suatu platform melewati jaringan internet, dia akan keluar cache-nya di sini seperti ini. Nah, itu gimana sih caranya untuk menghapus? Di sini ada IP flush DNS, ipconfig flush DNS. Itu untuk mengosongkan cache yang ada di display ini. Nah, kalau udah keluar ini seperti ini, successful, berarti dia sudah sukses mereset DNS cache-nya. Oke, selanjutnya ada ipconfig register DNS. Untuk ipconfig register DNS /register DNS itu untuk mendaftarkan atau mengulang alamat DNS kita kepada DNS server terdekat. Berfungsinya buat apa sih? Nah, dia di sini gagal. Kita ulang lagi. Oh, dia lagi request operation. Itu untuk mengulang si alamat DNS ini untuk berfungsinya itu agar ke konektivitas jaringan internet, mendaftarkan DNS yang terbaru yang lebih baik lagi. Oke, kita clear saja. Ada juga di sini ping. Ping itu untuk istilahnya kalau misalkan di bahasa kitanya manggil. Irfan sini, Irfan gitu. Nyambung nggak dia? Kalau misalkan apabila nyambung, dia akan mendengarkan kita. Istilah bahasa kitanya.
Sini coba kita ping alamat jaringan yang tadi. Ping misal alamat IP-nya 192.168.1.1 ini alamat gateway yang tadi yang ada pada komputer saya, pada laptop saya ini. Min T. Nah, dia akan keluar seperti ini, dan dia akan diperjelas untuk ping jaringannya. Misalkan dia stabil, dia akan seperti ini 12. Nah kalau misalnya 87, berarti dia jaringan saya lagi tidak stabil, seperti itu. Baik, untuk tadi ping sudah. Selanjutnya ada netstat. Nah, netstat ini sama seperti text manager. Kalau text manager kan dia menampilkan sebuah program yang sedang berjalan pada komputer. Sama halnya dengan netstat. Netstat ini menampilkan statistik koneksi jaringan dari komputer yang sedang dipakai. Nah, di situ akan tampil alamat IP-nya, portnya, beserta informasi yang lainnya. Kita coba netstat. Nah, dia keluar seperti ini. Nah, dia akan keluar portnya seperti ini, port local address-nya, foreign address-nya. PC saya menggunakan saya beri di ininya bound PC. Dia akan keluar lengkap seperti ini. Nah, itu fungsi dari netstat. Oke, kita hapus lagi biar tidak kebanyakan. Untuk selanjutnya ada tracker. Nah, tracker ini berfungsi, coba kita coba dulu. Ya, tracker ini berfungsi untuk melacak jalur atau HOP yang dilalui paket data dari komputer ke tujuan serta menampilkan waktu tempuh pada setiap hop. Dia juga berfungsi sebagai untuk mendiagnosis, menganalisa masalah jaringan, dan menentukan di mana paket data yang mengalami penundaan atau berhenti, seperti itu. Itu kegunaan atau perintah dari tracker. Dan selanjutnya ada pathping. Pathping itu berfungsi untuk sama mendiagnosis dan memecahkan masalah kinerja jaringan dan melacak seluruh jalur pada komputer ke sumber tujuan. Lalu dia akan mengumpulkan statistik latensi dan kehilangan paket di setiap hop atau router atau tautannya di sepanjang jalur tersebut. Kita coba perintah pada pathping. Sorry, salah. Nah, di sini dia akan ditampilkan seperti ini tampilannya. Oke, dilanjut langsung ke NSLOOK. NSLOOKUP itu berfungsi untuk melakukan query ke server DNS untuk mendapatkan informasi tentang nama domain dan alamat IP, seperti memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya. Biasanya alat ini digunakan untuk memecahkan masalah DNS, memverifikasi konfigurasi domain, dan memeriksa berbagai jenis catatan DNS lainnya seperti MX-Mail Exchanger. Kita coba, kita hapus dulu. NSLOOKUP.
NSLookup ini bisa mengubah nama, misalnya www.google.com menjadi alamat IP yang dapat dikenali oleh komputer dan sebaliknya seperti ini, dan dia tidak akan keluar. Ini contohnya seperti ini. Karena ini untuk mendiagnosis masalah yang berhubungan dengan DNS, seperti ketika situs web tidak dapat diakses atau koneksi terputus seperti itu. Itu fungsi dari DNS lookup. Oke, lanjut. Ada Nets. Nets ini berfungsi untuk mengelola dan memecahkan masalah jaringan pada sistem Windows. Ya, fungsi utamanya itu memungkinkan administrator untuk melihat dan mengubah pengaturan jaringan, mengotomatiskan tugas dan melakukan pemecahan masalah baik secara lokal maupun jarak jauh. Contohnya, pengguna Nets antara ini mengelola pengaturan jaringan nirkabel, Nets LAN mengelola atau Nets LAN, atau mengelola pengaturan HTTP, Nets HTTP, dan memulihkan kesalahan jaringan Nets Winsock Reset seperti itu. Fungsi utama perintah Nets itu ada konfigurasi jaringan, manajemen jaringan nirkabel, pemecahan masalah jaringan, otomatisasi tugas, manajemen HTTP, dan manajemen router seperti itu. Itu fungsi dari Nets. Selanjutnya ada router. Rute itu menentukan jalur data yang paling efisien dari jalur satu titik ke titik lain melalui jaringan, serta menghubungkan jaringan yang berbeda agar dapat berkomunikasi, agar tidak saling bertabrakan seperti itu. Dalam konteks pemrograman seperti rute ini, Laravel rute ini juga berfungsi untuk menghubungkan URL dengan fungsi yang sesuai di aplikasi. Fungsi utamanya meliputi penentuan jalur terbaik, penerusan paket data, konektivitas antar jaringan, load balancing, dan memfasilitasi keamanan jaringan. Fungsi routing dalam jaringan komputer menentukan jalur terbaik atau path determination. Router memilih jalur terpendek dan tercepat untuk mengirim paket data dari sumber ke tujuan seperti itu. Ada juga net. Perintah net di command prompt memiliki fungsi utama untuk mengelola dan memperbaiki jaringan, serta mengelola akun pengguna dan sumber daya bersama. Seperti itu. Fungsi-fungsi itu mencakup menghubungkan ke sumber daya jaringan, net use, atau mengelola akun pengguna, net user, melihat statistik jaringan, net stat, dan membantu memecahkan masalah jaringan melalui pesan bantuan, Nets Help MHG. Seperti itu yang tadi sudah dipraktekkan. Fungsi perintah net mengelola koneksi jaringan, terus mengelola akun pengguna, mengelola grup dan sumber daya, dan memperbaiki dan melihat status jaringan. Seperti itu yang saya ketahui dan saya riset sebelumnya. Mungkin itu tugas yang dapat saya jelaskan pada praktikum kedua ini. Selebihnya ada kata-kata atau yang tidak mengenakan atau ada salah dalam hal menjelaskan, agar dibukakan pintu maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa seperti itu. Billahi taufik. Saya Irfan Ardian Saputro. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.